Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para pemirsa kajian di Qalbun Salim yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Imta'ul Asma' fi Syarhi Matan Abi Syuja'. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali pembahasan kita, marilah kita sama-sama membaca Fatihah, diaturkan kepada guru-guru kita, kepada ulama Islam, khususnya kepada muallif kitab, penulis kitab Abi Syuja', dan juga pensyarahnya yaitu Syekh Khoshifa. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan manfaat dari ilmunya. Ala dina salihah qul thayyibah naqum mafuqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah membahas dengan tuntas syarat sah sholat. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan rukun sholat. Mengawali pembahasan, perlu diketahui bahwasanya antara syarat dan rukun ada perbedaan. Perbedaannya hanya satu, yaitu bahwa syarat adalah sesuatu yang apabila tidak ada, ibadah itu tidak sah, dan apabila ada, maka ibadah itu sah. Namun syarat bukan bagian dari ibadah. Jadi syarat itu bukan bagian dari ibadah yang dipersyaratkan itu. Sedangkan rukun itu bagian dari ibadahnya. Nah, ini perbedaannya. Kalau syarat di luar ibadahnya, kalau rukun di dalam ibadah. Contoh sebagaimana kita pelajari sebelumnya, syarat sholat adalah cuci dari hadas dan najis. Nah, itu kan kita melakukannya sebelum sholat. Ya, sebelum sholat. Harus wudu. Wudu itu berarti punya wudu itu kan syarat sholat, ya kan? Itu syarat sholat dan itu dilakukan sebelum sholat. Sedangkan rukun di dalam sholat. Di dalam sholat, dan dia bagian dari sholat. Ini bedanya. Nah, maka kali ini kita akan membahas mengenai rukun-rukun sholat. Faslun fi arkanis sholati wa sunaniha. Fasal menerangkan tentang rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnahnya sholat. Nah, rukun sholat ini di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbedaan pendapat mengenai jumlahnya. Nah, perbedaan pendapatnya tidak bermakna perbedaan yang menjadikan suatu amalan kemudian tidak wajib dalam sholat, tidak. Perbedaan ini hanya perbedaan secara lafaz saja. Adapun secara hakikatnya tidak ada perbedaan. Ya, perbedaannya adalah di antara ulama di mazhab Syafi'i sendiri ada yang menyebut bahwa rukun sholat ini adalah 18 rakaat. 18 rukun. Bukan rakaat, 18 rukun. Jadi dalam sholat ada 18 rukun. Nah, kemudian ada yang berpendapat bahwa rukunnya hanya 17. Dan ada yang berpendapat rukunnya adalah 13. Kemudian ada yang 14. Nah, jadi perbedaan pendapatnya, ada yang berpendapat bahwa rukunnya 13, ada yang berpendapat 14, ada yang berpendapat 18 dan 17. Jadi ada 4 pendapat. Nah, ini semua perbedaannya hanya di lafaz saja. Nanti akan kita jelaskan kenapa bisa terjadi perbedaan tersebut. Nah, dari rukun-rukun sholat ini terbagi menjadi 3 macam. Nah, berbeda, dibagi menjadi
3 macam berdasarkan bentuknya, yaitu fi'liyah, qauliyah, dan qalbiyah. Nah, rukun ada yang qalbi, fi'li, dan qauli. Apa itu maksudnya? Jadi rukun yang qalbi maksudnya adalah rukun yang letaknya ada di dalam hati. Yang ada dalam hati. Hanya satu, yaitu niat. Jadi letaknya niat adalah di dalam hati. Nah, adapun yang fi'li adalah rukun yang bentuknya gerakan, ya, perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan kita. Nah, itu diantaranya adalah berdiri, kemudian ruku, i'tidal, dan seterusnya. Yang bentuknya adalah perbuatan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu qauli. Qauli adalah rukun yang bentuknya adalah ucapan. Nah, ucapan. Yaitu membaca Fatihah. Kemudian tasyahud akhir. Nah, baca tasyahud akhir. Nah, jadi hanya ada dua yang qauli ini hanya ada dua. Nah, syarat dari rukun qauli adalah harus diucapkan, dilafalkan dengan lisan kita, dan mengeluarkan suara yang minimal diri kita sendiri bisa mendengarnya. Nah, ini yang kadang orang tidak memahami, bahwa rukun qauli dalam sholat, rukun perkataan dalam sholat itu disyaratkan bahwa diri kita mendengar apa yang dilafadzkan oleh mulut kita. Nah, ini rukun qauli. Adapun rukun fi'li tadi, rukun yang perbuatan itu syaratnya harus tumakninah, ya, harus tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu suatu kadar di mana seseorang telah selesai dalam gerakannya, sudah berhenti, sudah finish pada posisi gerakan tersebut, dan anggota tubuhnya sudah berhenti, tidak bergerak. Nah, kemudian dalam kondisi diam ini, tidak bergerak ini, dia bisa mengucapkan tasbih sekali. Jadi misalkan berdiri, kemudian ruku. Nah, ruku ini, ketika ruku, anggota badan dia sudah berhenti, diam, sudah sampai pada posisinya, kemudian dia bisa mengucapkan tasbih, subhanallah. Nah, kemudian dia i'tidal, itu sudah cukup. Itu artinya tumakninah. Jadi tumakninah itu seorang sudah sampai pada posisi rukun tersebut, fi'li tersebut, kemudian anggota badannya diam karena sudah sampai, kemudian mengucapkan, dia berhenti sekedar dia bisa mengucapkan tasbih sekali. Nah, itu tumakninah. Dan itu syarat dari rukun. Kemudian syarat dari niat tadi, ya, yaitu rukun qalbi, syaratnya adalah dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Bersamaan dan takbiratul ihram. Nah, meskipun misalkan tidak bisa pas dengan takbiratul ihram, setidaknya bagian dari niat itu sebagian berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, tidak harus pas di saat takbiratul ihramnya, tidak harus. Hanya sebagian itu sudah dibolehkan. Sebagian dari itu sudah dibolehkan. Nah, jadi ini kalau syarat rukun, syarat dari rukun qalbi itu saat takbiratul ihram. Kalau rukun fi'li, syaratnya harus tumakninah, yaitu kondisi diam dan cukup waktunya untuk membaca tasbih. Kemudian rukun qauli, syaratnya harus dilafalkan, yang mana kita sendiri bisa mendengar. Kemudian, nah, di sini penulis kitab Abi Syuja menyebutkan ada 18
rukun, 18 rukun sholat. Nah, beliau dalam kitabnya itu mencantumkan satu rukun yang mana itu adalah pendapat lemah yang ada di madhab. Ya, pendapat lemah di madhab, yaitu niat keluar sholat. Nah, beliau mencantumkan niat keluar sholat, yang mana itu dilaksanakan berbarengan dengan salam. Ya, salam yang pertama, berbarengan dengan salam pertama. Nah, itu pendapat yang dhaif. Nah, itu dicantumkan oleh mu'alif kitab Abi Syuja. Nah, sebagian ulama madhab Syafi'i atau mayoritas ulama madhab Syafi'i yang tidak berpegangan kepada pendapat yang lemah ini, ya, mereka berpendapat ke pendapat yang kuat yang mana menghilangkan rukun niat untuk keluar dari sholat. Jadi tidak perlu seorang itu niat keluar dari sholat ketika salam. Jadi ketika dia salam yang pertama, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah otomatis sudah keluar dari sholat. Tidak perlu adanya niat keluar dari sholat. Nah, maka yang sebagian ulama itu menghapuskan itu, kemudian rukunnya menjadi 17. Kemudian mu'alif kitab Abi Syuja ini menambahkan tumakninah sebagai rukun tersendiri di setiap rukun fi'li, rukun perbuatan. Nah, dan itu jumlahnya ada 4. Ya. Yaitu tumakninah ketika ruku, tumakninah ketika i'tidal, tumakninah ketika sujud. Ya. Kemudian tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Jadi ada 4. Itu dihitung sendiri-sendiri. Makanya ada 17. Nah, pendapat yang lain berpendapat bahwa tumakninah itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi tumakninah itu berdiri ada sendiri, tapi tidak perlu ada 4, cukup disebutkan saja 1. Diringkas, tidak perlu kalau di kitab ini Abi Syuja itu disebutkan bahwa urutannya dari rukun sholat itu ruku dan tumakninah di ruku itu. Nah, kita mulai dari awal, yaitu pertama niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri saat sholat, nah, kemudian membaca Fatihah yang bismillah termasuk diantaranya, kemudian ruku, tumakninah saat ruku, i'tidal, tumakninah saat i'tidal, sujud, 2 kali sujud, nah dihitungnya 1, 2 kali sujud, kemudian tumakninah saat sujud, ya, kemudian duduk di antara 2 sujud, tumakninah di saat duduk di antara 2 sujud, kemudian tasyahud, ya, duduk tasyahud, ya, duduk tasyahud, kemudian membaca tasyahud, salawat ke atas Nabi, kemudian niat keluar dari sholat, salam yang pertama, tertib. Jadi ada 18. Nah, 18 ini kemudian dikurangi. Kurangnya dari mana? Niat keluarnya tidak ada, jadi 17. Kemudian tumakninahnya dikurangi 4. Jadinya 13. Nah, jadi 13. Nah, karena tumakninah yang tadi berdiri sendiri tiap rukun fi'li tadi itu dihilangkan, tapi ada sebagian yang kemudian dimasukkan 1. Jadi dihilangkan, diringkas, kemudian dijadikan 1. Jadikan 1. Nah, jadinya setelah ruku tadi disebutkan ruku, i'tidal, sujud,
kemudian duduk dan terduduk sujud. Nah, itu kemudian disebutkan tumakninah di semua rukun perbuatan. Nah, jadinya ada 14. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat 13. Kenapa 13? Karena tumakninah itu tidak dimasukkan sebagai rukun, tapi dimasukkan sebagai syarat dari rukun fi'li. Jadi dimasukkan sebagai syarat dari rukun perbuatan. Jadi masuknya itu tetap wajib, dianggap sebagai wajib, cuman ini perbedaan lafadz, perbedaan lafadz saja, tidak sampai pada perbedaan tata cara sholat, tidak sampai pada perbedaan tata cara sholat. Nah, kemudian an-niyat. Nah, ini rukun yang pertama yaitu niat. Wa mahalluha qalb. Nah, tempatnya niat adalah di hati. Wa yustahabbu at-talaffuz biha qabla takbiratul ihram. Nah, ini adalah mazhab Syafi'i, yaitu niat itu tetap tempatnya di hati, tapi disunnahkan kita melafadzkan niat untuk penguat. Niatnya yaitu disunnahkan untuk dilafadzkan, diucapkan sebelum kita takbiratul ihram. Maka apabila tidak melafalkan niat itu nggak masalah. Yang penting dalam hatinya tetap niat. Niatnya kapan? Wala budda an taqdarinan niyatul qalbi bi takbiratul ihrami au bi juz'in minha. Jadi syaratnya niat itu dengan hati, kemudian dibacanya berbarengan dengan takbiratul ihram, atau kalaupun tidak berbarengan, ada sebagian dari niat tersebut yang berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, syarat niat juga harus terdiri dari 3 unsur. Syaratnya harus terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, qasdus sholat. Harus menunjukkan tujuan kita untuk sholat. Kemudian menjelaskan sholatnya apa. Nah, kemudian yang ketiga, sholatnya harus menjelaskan, kalau sholat fardu itu harus dijelaskan bahwa sholatnya itu sholat fardu, bukan sholat sunnah. Maka yang paling ringkasnya niat adalah usolli zuhro fardon, usolli fardhu dzuri. Nah, usolli fardhu dzuri itu sudah cukup. Usolli fardhu dzuri. Itu kan sudah menunjukkan niat kita untuk sholat. Tujuan kita untuk sholat. Usolli, saya sholat. Nah, kemudian menunjukkan bahwa itu sudah fardu, bukan sunnah. Nah, kemudian fardunya adalah zuhur. Nah, maka usolli fardhu dzuri. Itu sudah cukup. Ini yang wajib, 3 unsur ini. Yaitu tujuan sholatnya, bentuk sholatnya apa, sholat zuhur atau sholat asar, kemudian sholatnya itu yang apa, sunnah atau fardu. Nah, ini kalau sholat fardu harus ada 3 unsur ini. Nah, kemudian kalau sholat sunnah, cukup 2 unsur. Nah, kalau sholat sunnahnya, sholat sunnah dzatu waktin, sholat sunnah yang ada waktunya. Sholat sunnah yang ada waktunya, seperti sholat rawatib. Sholat sunat rawatib, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, itu. Nah, itu cukup 2 unsur, yaitu niat sholat, tujuan sholat, ya. Kemudian bentuk sholatnya, nggak perlu menjelaskan sholatnya itu fardu atau sunnah. Dan maka cukup usolli qabla dzuri. Nah, udah. Usolli qabla dzuri itu sudah cukup. Jadi cukup 2. Kalau sholat fardu harus ada 3. Ya, yaitu sholatnya wajib atau sunnah. Nah, kemudian ada lagi sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Nah, kalau sholat sunnah mutlak itu cukup 1 saja. Nawaitu sholli udah cukup. Nawaitu sholli udah cukup. Jadi nggak perlu dijelaskan bentuk sholatnya apa, sunnah atau enggak. Nah, itu nggak perlu. Nah, ini yang harus ada. Adapun niat yang lengkap, ada yang disebutkannya sunnah dalam niat. Itu ada 3 lagi. Jadi lengkapnya itu ada 6. 3 wajib dan 3 lagi sunnah. Apa yang sunnah? Sunnah itu menjelaskan rokaatnya. Nah, kemudian
menjelaskan bahwa saya menghadap kiblat, kemudian niat untuk lillahi ta'ala, pengucapan lihat penyebutan dalam hati lillahi ta'ala itu untuk Allah ta'ala. Maka lengkapnya sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, itu sudah lengkap. Adapun yang minimalnya 3 tadi. Sholli fardhu dzuhri. Nah, itu sudah cukup. Sholli fardhu dzuhri. Nah. Kemudian wal qiyam al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Nah, ini sholat wajib itu, sholat fardu itu harus berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Sebisanya, sekuatnya. Maka nggak boleh orang yang dia bisa jalan, mengendarai motor dari rumah ke masjid. Kok di masjidnya sholat sambil duduk. Sholat fardunya sambil duduk. Nah, itu nggak boleh. Kalau dia mampu harus berdiri, tidak boleh duduk. Contoh misalkan orang itu dia bisa berdiri sambil berdiri. Nah, tapi kalau ruku nanti nggak kuat berdiri lagi, nggak kuat balik lagi. Atau kalau dia sujud nanti nggak kuat berdiri lagi. Maka dalam kondisi seperti ini, sholatnya tetap berdiri, nanti ruku dan sujudnya sambil duduk. Nah, jadi berdirinya nggak boleh ditinggal. Karena ada kaidah mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Yang nggak bisa dilakukan semuanya, maka tidak boleh ditinggalkan semuanya. Semampunya. Kalau cuman bisanya berdirinya ketika di awal saja, ya kan, di bacaan Fatihah. Nah, kemudian kalau ruku itu nggak kuat, ya udah rukunya sambil duduk. Nah, gitu. Kalau misalkan kalau sujud, saya kalau sujud itu nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri lagi, nggak kuat berdiri lagi. Nah, ya sudah, tetap sholatnya berdiri. Nanti kalau ruku sama sujudnya, waktu sujudnya itu di kursi. Nah, itu. Ini beda halnya dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, berdiri itu bukan bagian dari rukun. Maka boleh sholat sunnah dengan duduk. Dengan syarat. Tapi dengan catatan, bukan syarat. Dengan catatan bahwa pahalanya itu separuh dibandingkan orang yang sholat sunnah sambil berdiri. Ini. Nah, berkaitan dengan berdiri ini, ada satu rukun yang berkaitan dengan berdiri, yaitu takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu rukun dan dia harus dilakukan dalam keadaan tegap berdiri. Nah, jadi berdiri yang dimaksud di sini yang menjadi rukun itu yaitu punggungnya tegak. Maka nggak boleh misalkan orang yang masih muda punggungnya tegak, kok ketika sholat punggungnya seperti ini, sengaja seperti ini. Nah, itu nggak boleh. Kecuali kalau memang dia sudah tua, ada orang sudah tua, sudah bungkuk, maka nggak masalah. Nah, ini orang ketika takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu harus posisinya dalam keadaan berdiri. Maka apabila ada orang masbuk, dia mendapati imam sudah dalam kondisi atau dalam posisi ruku. Nah, ini kan masih dapat ini, kita ngejar. Dapat 1 rakaat. Nah, itu kita nggak boleh. Orang yang masbuk itu langsung ke posisi ruku, nggak boleh. Harus berdiri dulu untuk takbiratul ihram. Maka Allahu Akbar. Nah, setelah itu baru Allahu Akbar menuju ke posisi ruku untuk mengikuti imam. Begitu juga kalau ada orang yang masbuk sedangkan imam dalam keadaan sujud, dalam posisi sujud. Maka caranya seperti itu, berdiri dulu, nggak langsung sujud, tiba-tiba sujud. Betul ihramnya, niat. Nah, setelah itu baru takbir intikal. Nah, gitu ya.
Kemudian setelah tadi niat, kemudian berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini harus dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh dengan lafaz dibalik. Nggak boleh dibalik jadi Akbar Allah. Nggak boleh. Nah, harus dengan lafaz Allahu Akbar. Dan apa namanya? Dalam kondisi tadi kita katakan harus dalam kondisi berdiri, nggak boleh dalam kondisi yang lain. Ini bagi yang mampu. Kemudian wa qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Kemudian yang berikutnya, rukun yang berikutnya, ini rukun yang keempat, yaitu membaca Fatihah. Dan termasuk di dalamnya itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Maksud antaranya adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu ayatun minha, ayat dari Fatihah. Harus memenuhi semua tasydidnya dan hurufnya. Tasydidnya ada 14. Sedangkan dihitung sendiri dari mulai bismillah sampai akhir itu ada 14 tasydid. Dan itu harus dipenuhi semua. Nah, bagi yang tidak mampu, misalkan mu'allaf, dia belum hafal Fatihah, ya, maka boleh diganti dengan ayat lain tapi hurufnya tidak boleh kurang dari Fatihah yang sebisa dia. Atau kalau misalkan nggak bisa juga, bisa diganti dengan zikir apapun yang dia bisa, misalkan tidak kurang dari hurufnya Fatihah. Nah, kalau memang nggak bisa juga, maka diam saja sebatas seorang yang membaca Fatihah. Tapi dia wajib mempelajari surat Fatihah secepatnya. Sebisa dia, semampu dia dan secepatnya, segera. Harus segera bisa. Tidak boleh kemudian meremehkan, menunda-nunda, nggak boleh. Harus sesegera mungkin belajari bacaan Fatihah. Nah, tapi dalam posisi dia belum hafal, itu masih ada rukhsah. Tapi dia harus segera mungkin membisahkan diri menghafalkan Fatihah. Nah, dari mana dalilnya bahwa Fatihah itu Bismillah termasuk rukun dari sholat? Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi seorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran, yaitu surat Fatihah. Tidak ada sholat, maka tidak sah sholatnya. Nah, dari mana dalilnya juga bahwa ayat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk bagian dari ayat surat Fatihah. Nah, ini adalah berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, anna Nabi SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza qara'tumul hamdalah, apabila kalian membaca hamdalah, maksudnya surat Al-Fatihah, idza qara'tum alhamdulillah, apabila kalian membaca alhamdulillah surat Fatihah itu, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran, sesungguhnya Fatihah itu adalah ummul Quran, wa ummul kitab, dan ummul kitab. Wa sab'al mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Dan bismillahirrahmanirrahim salah satu dari ayatnya. Nah, ini dalil yang sangat eksplisit sekali yang menyebutkan bahwa Fatihah adalah ayat dari bahwa bismillah adalah ayat dari surat Fatihah. Nah, kami juga tidak menafikan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab yang 4 mengenai apakah bismillah ini termasuk ayat dari surat Fatihah. Namun kami perlu menggarisbawahi bahwa meskipun ada yang menganggap surat Fatihah itu tidak 7 ayat, artinya
Bismillah bukan bagian dari surat Fatihah, meskipun ada mazhab yang berpendapat demikian, tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak ada satu mazhab pun dalam Islam yang mengatakan bahwa apabila Fatihah itu di dalamnya diawali dengan Bismillah kemudian sholatnya batal. Nggak ada. Nggak ada yang mengatakan bahwa kalau mengucapkan Bismillah sebelum Fatihah dengan jahar itu sholatnya nggak sah, nggak ada sama sekali. Di mazhab Ahlussunnah, mazhab Syiah nggak ada. Maka ini toleransi bagi sahabat-sahabatku yang bermadhab, yang tidak mazhab Syafi'i, yang tidak berpegangan bahwa Bismillah itu ayat dari surat Fatihah. Toleransilah dengan kami yang mazhab Syafi'i ini, yang kami ini berpendapat bahwa Fatihah itu diawali dengan Bismillah. Ayat pertamanya adalah Bismillah. Bagi kami mazhab Syafi'i, kalau dalam sholat tidak membaca basmalah di Fatihahnya, maka sholatnya nggak sah. Maka apabila Anda menjadi imam orang-orang yang masyarakatnya itu mayoritas mazhab Syafi'i, maka bacalah Bismillah di awal baca Fatihah. Toleransilah dengan kami. Karena di mazhab Anda pun kalau mengucapkan Bismillah itu tidak batal Fatihahnya. Ya, tidak batal Fatihah dan tidak batal sholatnya. Maksudnya tidak batal sholatnya. Di mazhab Anda pun kalau mengucapkan basmalah di awal Fatihah itu tidak batal sholatnya. Kenapa harus menonjolkan mazhab Anda dan mengorbankan pendapat orang lain? Toh di mazhab Anda pun terakomodir pendapat itu, ya kan? Nggak ada kemudian yang bahkan sampai batal sholat karena mengucapkan basmalah dengan jahar, nggak ada. Maka kita ini sebagai umat Islam hendaknya menonjolkan persatuan, jangan menonjolkan kemudian perpecahan. Kalau ada sesuatu yang bisa kita tolerir, maka kita tolerir. Nah, ini saya kira untuk pembahasan kali ini sampai kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membahas rukun-rukun sholat. Hari ini kita telah menjelaskan 4 rukun sholat, ya, yaitu niat, berdiri, takbiratul ihram, dan bacaan Fatihah. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada ucapan yang kurang mengenakan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau disampaikan kepada pengurus Qalbun Salim. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.